Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi dan grafiknya. Nah, jadi kalau dari definisi, yang namanya fungsi itu eh, menggambarkan suatu aturan atau hubungan antara dua set, yaitu berupa set data atau set angka, ya, antara dataset D dengan dataset Y. Yang aturan itu nanti akan membuat aturan unik, ya, di mana setiap elemen yang ada pada Y atau fx nantinya itu akan memiliki hubungan unik dengan satu elemen dengan di wilayah D, domain. Ya, nanti kita akan melihat apa yang dimaksud hubungan antara D dengan Y. Nah, biasanya yang namanya fungsi itu nanti akan menggambarkan hubungan antara masukan, input. Nah, nanti itulah yang biasa disebut dengan domain. Kemudian ketika suatu data yang ada pada input itu dimasukkan ke fungsi f, nanti keluarannya adalah fx, ya, yang biasa disebut dengan output atau range. Nah, nanti sistem yang ada pada f itu dapat berupa sistem apapun. Nah, sehingga ketika kita melihat, ya, ada dua data set yang ada di kiri, yaitu adalah domain set. Kemudian yang kanan, yang Y, itu adalah set yang mengandung range, ya, atau rentang. Nah, yang disebut dengan fungsi itu adalah yang mengatur hubungan ini. Ya, misalnya ada satu titik ini, itu nanti hubungannya ke yang ini. Kemudian ada satu titik ini, itu hubungannya dengan yang ini. Ya, kemudian bisa jadi ada titik 2 ini, yaitu nanti masuknya ke titik yang sama di sini, misalnya. Ya. Namun, hubungan yang ada pada fungsi itu mengatur hubungan setiap titik yang ada pada domain set dengan titik yang ada pada range. Ya, itulah yang dimaksud dengan fungsi. Nah, kemudian yang namanya fungsi itu biasanya memiliki rentang domain maupun rentang yang dimiliki oleh range. Ya, misalnya fungsi Y sama dengan X kuadrat. Yaitu X itu bisa berapapun. Ya, dari minus tak hingga sampai tak hingga. Ya. Kemudian yang namanya range-nya, ya, range-nya itu adalah antara 0 sampai tak hingga. Ya. Namun di sini perhatikan kurungnya, ya. Kurung biasa ataupun kurung siku. Ya, kalau kurung biasa itu berarti titik yang terbuka yang ada kita bahas pada pembahasan pertama. Sedangkan kalau garisnya adalah atau kurungnya adalah kurung siku, maka itu titiknya tertutup. Ya. Maka misalnya kita lihat fungsi yang kedua, seper X, itu antara minus tak hingga sampai 0, ya, union dengan 0 sampai tak hingga. Ya. Namun kita lihat bahwa titik 0 sendiri tidak termasuk di situ. Ya, karena kalau 1 per XX-nya adalah 0, nanti tidak terdefinisi. Ya, demikian juga Y sama dengan akar X, nah itu 0 termasuk, tapi tidak terhingga, tidak termasuk, dan seterusnya. Ya, jadi nanti harus diperhatikan antara kurung siku dengan kurung yang biasa seperti ini. Ya, kalau kurung siku itu termasuk, kalau kurung biasa tidak termasuk. Kemudian misalnya ada grafik seperti ini. Maka ini adalah fungsi di mana fx sama dengan x plus 2. Maka grafik fx sama dengan x plus 2 itu merupakan kumpulan dari set tadi, ya, poin, ya. Kumpulan dari poin x, y, di mana semua titik yang ada pada garis tersebut itu memenuhi
persamaan Y sama dengan X plus 2. Nah, misalnya kita memiliki suatu koordinat atau titik X, Y. Yang X, Y itu merupakan bagian dari suatu grafik fungsi. Ya. Maka nilai Y atau nilai fx, ya misalnya di sini nilai Y atau fx-nya itu ada di sini, kemudian di sini, kemudian di sini misalnya. Ya. Itu menunjukkan tinggi dari grafik tersebut di atas sumbu X. Ya, misalnya F1 ini berarti tingginya itu senilai F1. Ya. Kemudian F2 ini tingginya senilai F2. Ya, kemudian kalau di bawah sumbu X ya berarti ya kerendahannya atau ketinggiannya itu minus dari Fx ini. Nah, misalnya ini adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara jumlah hari dengan populasi dari lalat buah. Ya. Maka dari grafik ini ya kita bisa memperkirakan ya populasi lalat buah pada titik tertentu. Misalnya pada hari ke-20 di sini, ya kira-kira populasi lalat buahnya ada 100. Ya, kemudian pada hari ke-50 misalnya, ya, itu ada sekitar ya katakan 345 misalnya. Ya, maka di sini kita dapat mengetahui rentang populasi lalat buah yang ada pada tempat tersebut itu ada antara 0 sampai 345. Ya. Kemudian kita juga dapat membuat suatu fungsi dari suatu data yang kita miliki. Dan inilah yang biasanya kita lakukan sebagai ya seorang insinyur. Ya, kita memiliki hubungan antara satu data input dengan satu data output, kemudian kita memperkirakan fungsinya. Ya, misalnya ini ada satu set data yang menunjukkan hubungan, ini data untuk garpu tala ya. Ada waktu, kemudian ada pressure-nya, tekanannya. Ya. Maka setiap fungsi atau setiap hubungan yang ada pada waktu dengan tekanannya itu dapat kita gambarkan di sebuah grafik. Nah, kemudian dari grafik tersebut, dari data tadi, itu kita hanya bisa memperkirakan titik-titiknya. Ya, jadi titik-titik yang banyak ini, itu adalah titik dari data yang kita miliki. Nah, dari data itu, kemudian kita dapat memperkirakan grafiknya dengan yang menggambarkan garis yang kira-kira melalui titik-titik tersebut. Nah, ini nanti yang aplikasi yang banyak kita gunakan ketika ya kita ya banyak mempelajari hal yang terkait dengan ya mungkin teknik elektro ya, atau teknik informatika maupun teknik biomedis. Kemudian ketika kita ya melihat definisi fungsi tadi, bahwa fungsi itu menunjukkan hubungan antara ya set domain dengan set range tadi, itu nanti biasa akan ada suatu tes yang biasa disebut dengan vertical line test. Maksudnya apa? Ya misalnya kita memiliki sebuah grafik seperti ini. Ya katakanlah ya garis sembarang seperti ini. Nah, maksud vertical line test adalah ketika kita menggambarkan sembarang garis vertikal seperti ini, ya dimanapun itu hanya akan bisa bertemu dengan satu titik dengan fungsi tersebut. Ya. Nah, itu yang disebut dengan vertical line test. Maka ketika suatu grafik itu memenuhi ya tes ini, tes vertical line ini, maka kita dapat mengatakan bahwa itu adalah suatu fungsi. Nah, sehingga dengan definisi ini, kita lihat gambar yang paling kiri, yaitu lingkaran. Nah, ketika kita memberikan suatu garis vertikal di situ, maka dia akan bertemu dengan
2 titik. Ya, yaitu titik di sini. Ya, titik di sini, kemudian titik di sini. Ya, maka di sini dia ya fail. It fails the vertical line test. Ya, itu maksudnya yang disebut dengan vertical line test. Ya. Kemudian sebetulnya lingkaran itu, ya, lingkaran ini itu kenapa disebut bukan fungsi? Itu karena sebetulnya dia adalah gabungan dari 2 fungsi. Fungsi ini, ya, katakanlah ini fungsi A, dan fungsi ini. Ini adalah fungsi B. Nah, untuk fungsi A ini, itu memenuhi syarat tadi. Ya, kita gambarkan di sini, atau kita gambarkan di sini, itu bisa. Di sini juga bisa. Ya. Kemudian nantinya kita akan mengenal suatu fungsi yang biasa dinamakan dengan ya piecewise, ya, piecewise defined function. Nah, apa yang dimaksud dengan piecewise defined function ini? Ya, bahwa biasanya yang namanya fungsi itu didefinisikan dengan satu fungsi untuk seluruh rentang X. Ya, artinya dari X minus tak hingga sampai plus tak hingga itu didefinisikan dengan satu fungsi. Padahal tidak selalu seperti itu. Ya, bisa jadi suatu fungsi itu didefinisikan berbeda untuk suatu rentang tertentu. Ya. Misalnya ini, ya, Y sama dengan nilai mutlak X. Nah, ini sebetulnya terdiri dari 2 fungsi. Ya, terdiri dari 2 fungsi, yaitu, ya, karena ini dapat dibagi menjadi 2, yang satu X, yang satu minus X. Ya, X itu ketika X lebih besar sama dengan 0, min X itu ketika X lebih kecil dari 0. Ya, maka ketika X lebih kecil dari 0 ini, maka fungsinya adalah ini. Sedangkan ketika X lebih besar sama dengan 0, maka fungsinya adalah yang ini. Nah, ini yang disebut dengan piecewise. Karena antara di sisi kiri 0 dan di sisi kanan 0 itu berbeda. Demikian juga dengan fungsi ini. Ya, maka fungsi ini memiliki 3 piece dari fungsi. Ya, kalau kita gambarkan, maka fx itu sama dengan, ya, kita bagi jadi 3, min x ketika x lebih kecil dari 0. Kemudian x kuadrat ketika 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 1. Kemudian 1 ketika x lebih besar dari 1. Ya, maka fungsi yang atas ini itu di sini. Kemudian fungsi yang tengah ini itu yang tengah. Kemudian fungsi yang ini itu yang di sini. Maka dibagi menjadi 3 wilayah. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah suatu fungsi, ya, yang berbentuk seperti mungkin anak tangga, ya, yang biasa disebut dengan greatest integer function. Ya, biasa digambarkan dengan seperti ini. Y sama dengan kurung siku X. Ya, dengan sikunya di atas tidak ada. Namun di beberapa buku ada juga yang menuliskan Y sama dengan seperti ini. Atau ada juga yang menuliskan Y sama dengan seperti ini, ya, kurung sikunya 2, atau Y sama dengan int dari X. Ini maksudnya adalah greatest. Ya. Kalau yang ini siku atasnya tidak ada. Kalau yang di sini. Nah, itu maksudnya apa? Bahwa dia itu nanti akan memiliki nilai yang seperti tangga. Ya, misalnya ketika min X ini, ya, ketika X-nya misalnya min 1,5 di sini. Nilainya masih min 2. Atau min 1,1 sekalipun, itu masih min 2.
Nanti ketika tepat di min 1, baru nilainya jadi min 1. Nanti ketika mengarah ke 0 lagi, masih 1. Nanti pas 0, nah itu tepat 0. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Ini adalah suatu fungsi khusus. Kemudian ada juga fungsi yang sebaliknya. Ya, kalau tadi itu ada ke arah kanan dari garis. Nah, ini ke arah kiri dari garis. Nah, ini dilambangkan seperti ini. Tadi sikunya di bawah, nah ini sikunya di atas. Ya, maka ini sama. Ya, berarti kalau di sini, maka ketika min 2,5, maka kira-kira masih min 2. Ya. Ketika min 2 pun masih min 2. Namun ketika misalnya min 1,5, jadi minus 1 dan seterusnya. Ya. Ini kebalikan dari greatest tapi least integer function. Yang berbeda, sikunya itu di atas. Nah, sehingga nantinya kalau kita ingin membuat suatu fungsi yang lebih akurat, terkadang kita memang harus menggambarkan fungsi dengan piecewise seperti ini. Ya. Misalnya ini, ada sebuah grafik ya, yang seperti ini. Maka bagaimana kita menggambarkannya? Ya, kita gambarkan yang pertama dulu di sini. Yang pertama kita tuliskan, maka untuk piecewise yang pertama, itu Y sama dengan X ketika 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 1. Kemudian piece yang kedua di sini, itu adalah ya, Y sama dengan X min 1 ketika 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2. Ya, jadi kita lihat pembagiannya, kemudian kita buat rumusnya. Ya. Maka di sini yang satu Y sama dengan X, yang satu Y sama dengan X min 1. Ya, kita cukupkan untuk bagian yang ini.